Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Learn with me by Farida Laili. Salam kenal semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Happy for watching. Yuk kita belajar unsur-unsur penelitian. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa dimanapun saudara berada. Kita sudah memasuki pertemuan kelima. Nah, materi yang kita bahas pada pertemuan ini adalah tentang unsur-unsur penelitian. Nah, kita pada pertemuan ini masuk pada sub CPMK keempat, di mana nantinya teman-teman mampu memahami dan menganalisis unsur-unsur penelitian. Nah, di dalam unsur-unsur penelitian itu ada apa saja? Yang pertama, nanti kita akan belajar dan mendalami bersama-sama tentang apa itu konsep, kemudian apa itu proposisi, teori, variabel, hipotesa, dan definisi operasional. Yuk kita mulai. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan apa itu konsep sampai definisi operasional pada pertemuan kelima ini, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah supaya apa yang kita pelajari bisa dengan mudah untuk dipahami dan dicerna. Al-Fatihah. Baik, kita langsung pada penjelasan apa sih konsep, apa sih proposisi. Kita awali dengan konsep. Konsep adalah abstraksi dari suatu fenomena atau objek yang digunakan untuk membentuk pemahaman dan komunikasi dalam penelitian. Di mana teman-teman, konsep ini merupakan representasi mental dari sesuatu yang nyata atau tidak nyata yang dapat diukur dan diteliti. Nah, itu masih absurd ya, masih abstrak ya, kita masih belum ada bayangan. Nah, supaya ada bayangannya, kita harus tahu bagaimana ciri-ciri konsep. Yang pertama, bersifat abstrak atau generalisasi dari realitas. Yang kedua, dapat dioperasionalisasikan dalam penelitian. Dan yang ketiga, digunakan untuk menjelaskan atau memahami fenomena tertentu. Contohnya apa? Kalau kita mengambil konsep sosial teman-teman, ada yang namanya kemiskinan, keadilan, kesejahteraan. Itu adalah konsep, disebut konsep, di mana dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, ada kemiskinan, keadilan, kesejahteraan, itu bisa dioperasionalisasikan dalam penelitian, bisa digunakan untuk dijelaskan di dalam sebuah penelitian. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin di dalam konsep ekonomi, katakanlah ya, ada konsep yang disebut sebagai inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan. Kemudian dari konsep yang lain, contohnya di psikologi ada motivasi, kecerdasan emosional, stres, itu adalah konsep. Nah, kemudian kita mulai ke proposisi. Apa itu proposisi? Proposisi adalah pernyataan atau hubungan antara dua atau lebih konsep yang membentuk suatu ide atau gagasan yang dapat diuji secara empiris. Di mana proposisi sendiri itu punya ciri-ciri. Yang pertama, pernyataan yang menghubungkan dua atau lebih konsep, bersifat logis dan sistematis, dan yang terakhir dapat diuji secara empiris dalam penelitian. Ingat, kembali lagi ke pertemuan kita sebelum-sebelumnya bahwa penelitian itu sifatnya harus empiris. Empiris itu berarti apa? Dapat dibuktikan berdasarkan fakta dan data. Gitu ya teman-teman. Oke. Contohnya apa? Pernyataan yang mengandung proposisi. Dari ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama adalah contohnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula pendapatannya. Itu contoh satu. Contoh kedua, motivasi yang tinggi akan meningkatkan produktivitas kerja. Nah, itu adalah contoh proposisi. Teman-teman bisa menggali contoh-contoh yang lain yang mana itu menunjukkan bahwa contoh yang teman-teman buat adalah proposisi ya. Kalau misalkan diruntut, Bu Farida
konsep sama proposisi mana lebih dulu? Konsep terlebih dahulu, konsep kemudian proposisi. Karena proposisi itu adalah hubungan antara dua atau lebih konsep. Jadi gabungan konsep itu adalah proposisi, gitu ya. Kemudian kita lanjut pada teori dan variabel. Teori itu apa? Teori adalah sekumpulan proposisi yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang menjelaskan, meramalkan, atau mengendalikan suatu fenomena. Nah, fungsinya apa teori itu? Yang pertama, fungsinya untuk menjelaskan fenomena. Menjelaskan fenomena yang dimaksud adalah untuk memberikan pemahaman terhadap suatu gejala yang sedang diteliti. Kemudian, kedua, membantu dalam perumusan hipotesis, di mana teori ini menjadi dasar dalam membangun hipotesis penelitian. Kemudian yang ketiga, mengarahkan metode penelitian. Ya, betul, karena teori itu menentukan variabel dan bagaimana variabel tersebut diukur. Untuk fungsi kedua dan ketiga itu biasanya lebih banyak digunakan pada penelitian kuantitatif ya teman-teman. Ada memang yang menggunakan kualitatif tapi lebih banyak digunakan oleh kuantitatif. Contoh teori dalam penelitian. Yang pertama adalah kita belajar tentang teori pertukaran sosial gitu ya teman-teman. Nah, di mana teori pertukaran sosial itu menjelaskan bahwa hubungan sosial didasarkan pada prinsip keuntungan dan biaya. Jadi semuanya itu harus diukur untung atau tidak. Jadi istilah kata pertukaran sosial itu bisa saja dulu kalau ada masa-masanya barter itu bisa untungnya untuk dia apa dan distandarkan dengan biaya itu. Kemudian ada variabel. Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki variasi yang berbeda antara satu objek dengan objek lainnya dalam penelitian. Oke, variabel itu sudah turunan dari teori. Jadi awal dari pertama kali adalah konsep, dari konsep turun menjadi proposisi menjadi sebuah teori, dari teori turun ke variabel. Nah, di sini ada jenis-jenis variabel. Variabel yang pertama adalah independen atau bebas. Bebas yang dimaksud adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lain. Jadi dia mempengaruhi. Misalkan metode pembelajaran itu selalu mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Bisa mempengaruhi pemahaman siswa dalam materi pembelajaran IPS, katakanlah seperti itu ya. Kemudian ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan selalu mempengaruhi apa? Pemahaman seseorang terhadap satu hal, bisa terhadap bisa lebih ke kesadaran untuk memperoleh pendidikannya lebih tinggi atau untuk pekerjaan yang lebih layak. Nah, itu bisa menentukan seperti itu. Untuk memperoleh pendapatan yang lebih, nah itu tingkat pendidikan itu mempengaruhi. Jadi independen itu dia variabel yang mempengaruhi. Nah, atau dalam hal ini adalah X independen. Kemudian variabel dependen atau terikat, di mana variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen, contohnya hasil belajar dan tingkat stres. Nah, misalkan metode pembelajaran mempengaruhi hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Jadi untuk variabel bebasnya adalah metode pembelajaran, dependennya adalah hasil belajar. Begitu pula ketika teman-teman menggunakan dependen tingkat stres. Bisa tingkat pendidikan bagaimana pengaruh tingkat pendidikan dengan tingkat stres pada siswa atau pada masyarakat katakanlah. Kenapa sih orang yang berpendidikan tinggi itu rata-rata stresnya itu juga tinggi? Kenapa? Nah, itu kan butuh dibuktikan dengan variabel-variabelnya atau dengan tingkatan pola ukurnya, ada ukuran-ukurannya.
Kemudian ada variabel moderator, variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Misalnya jenis kelamin dalam hubungan antara gaya kepemimpinan dan kinerja. Biasanya kalau di kuantitatif teman-teman, variabel moderator ini adalah variabel Z. Nah, tadi untuk dependen adalah Y. Ya, gitu ya. Jadi kalau istilah kata independen itu X, dependen itu Y, variabel moderator itu adalah Z. Karena dia memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen, itu adalah variabel moderator. Nah, selanjutnya ada variabel kontrol, variabel yang dikendalikan agar tidak mempengaruhi hasil penelitian. Misalnya apa? Ada usia, latar belakang pendidikan. Itu adalah contoh-contoh yang seringkali digunakan untuk mengontrol variabel. Kemudian variabel intervening adalah variabel yang berada di antara variabel independen dan dependen yang mempengaruhi hubungan keduanya. Misalnya motivasi dalam hubungan antara kompensasi dan kinerja. Jadi teman-teman, untuk membuat sebuah tema atau tema judul penelitian itu harus sesuai dengan variabel yang mau diambil. Jadi tidak bisa langsung tiba-tiba kalian ingin meneliti A, B, C tanpa mempelajari terlebih dahulu itu masuk pada variabel apa. Jadi tetap setelah teori teman-teman dapat, setelah dapat teorinya, ketika teman-teman belajar dengan mengawali dari sebuah teori atau nantinya akan menjadi sebuah penelitian kuantitatif, maka teman-teman harus tahu dari teori itu turunannya apa, variabelnya yang digunakan apa, gitu ya. Menentukan juga siapa yang menjadi independen dan siapa yang menjadi dependen, atau mungkin juga di dalam penelitian itu muncul ada variabel kontrol atau intervening, gitu ya teman-teman. Jadi tidak bisa langsung sekejap mata langsung dapat sebuah penelitian. Selalu ada revisi-revisi. Tujuannya untuk menyempurnakan, bukan untuk menyalahkan ya, untuk menyempurnakan sebuah karya penelitian. Nah, dari sini bedanya apa? Ada teori, ada landasan teori, gitu ya. Buat teman-teman yang sudah terbiasa menulis, pasti akan bertanya-tanya, lalu bedanya apa teori dan landasan teori? Teori tadi itu adalah arti atau makna dari teori itu sendiri, fungsi teori dalam penelitian. Sedangkan landasan teori yang ada di penulisan itu adalah kerangka konsep yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam sebuah penelitian. Jadi ini adalah kumpulan prinsip, konsep, teori atau model yang menjadi dasar untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Saya ulangi lagi ya teman-teman, landasan teori adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk pertama memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam sebuah penelitian, di mana landasan teori ini merupakan kumpulan prinsip, konsep, teori atau model yang menjadi dasar untuk menjelaskan fenomena yang sedang teman-teman teliti. Jadi biasanya itu muncul pada laporan-laporan penelitian. Jadi landasannya apa, konsep-konsep yang digunakan apa, prinsipnya apa, itu dijelaskan semua di dalam landasan teori. Oke, kita lanjut di hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis adalah pernyataan sementara yang dibuat berdasarkan teori atau observasi awal dan akan diuji dalam penelitian. Jadi ciri-cirinya yang pertama dapat diuji secara empiris. Kedua, dapat dibuktikan benar atau salah. Yang ketiga, dibangun berdasarkan teori atau observasi. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenisnya teman-teman. Hipotesis nol atau tidak ada hubungan atau perbedaan antara variabel yang diteliti. Misalnya, tidak ada pengaruh signifikan antara pola makan sehat dengan tingkat obesitas. Misalnya, kemudian itu adalah hipotesis nol. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1
itu adalah ada hubungan atau perbedaan antara variabel yang diteliti. Contohnya, pola makan sehat berpengaruh signifikan terhadap tingkat obesitas. Itu adalah H0 itu adalah tidak ada hubungan. Kemudian hipotesis alternatif H1 itu ada hubungan. Jadi selalu ada dua kemungkinan, tidak ada dan ada. Tidak ada namanya hipotesis 0, ada namanya hipotesis alternatif dengan pola pernyataan yang sesuai dengan yang saya sebutkan di contoh tadi, dimana ketika itu hipotesis 0, contoh pernyataannya adalah tidak ada pengaruh signifikan antara pola makan sehat dengan tingkat obesitas. Nah, jika ada hubungannya, maka pola makan sehat berpengaruh signifikan terhadap tingkat obesitas. Jadi ada balik-balik ya, yang satu tidak ada dan yang satu ada. Oke. Nah, kemudian ada definisi operasional. Definisi operasional itu apa? DO atau lebih saya biasa lebih kenal dengan DO ya. DO adalah definisi operasional. Ini penjelasan tentang bagaimana variabel diukur dalam penelitian. Definisi ini memberikan petunjuk konkret tentang cara pengumpulan data dan penganalisisnya. Nah, fungsinya apa adanya definisi operasional ini? Yang pertama, memudahkan pengukuran variabel dalam penelitian, memastikan bahwa penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain, dan yang ketiga, menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi variabel. Contohnya di sini sudah ada di dalam kotak tabel. Variabel motivasi kerja, definisi operasionalnya adalah skor dari kuesioner motivasi kerja dalam skala Likert. Kemudian kinerja karyawan dilihat dari jumlah target kerja yang tercapai dalam 1 bulan. Itu adalah definisi operasional. Jadi dari variabel yang tadi, dari variabel yang digunakan itu kemudian dioperasionalkan. Itu nanti apa sih? Kan kinerja karyawan itu kan banyak ya. Nah, yang dipakai itu apanya? Nah, yang apanya itu tadi yang disebut sebagai definisi operasional. Kemudian ada stres akademik, itu adalah variabel. Ketika didefinisi operasionalkan, bisa dilihat dari skor dari skala stres akademik berdasarkan indikator tekanan akademik, kecemasan, dan kelelahan. Itu adalah indikator-indikator yang nantinya bisa disederhanakan dan dijelaskan di dalam penelitian tadi. Jadi yang disebut stres akademik itu yang dinilai apa? Yang menjadikan penelitian itu berkaitan dengan stres akademik itu apa? Ya tadi, dari indikator tekanan akademiknya, kecemasan, dan kelelahan itu. Jadi yang disebutkan dalam materi pertemuan 5 ini itu saling berkaitan teman-teman, tidak bisa tidak bisa diloncat-loncat alurnya. Jadi mulai dari konsep dulu, kemudian proposisi, setelah proposisi itu ada teori, setelah ada teori ada variabel ada hipotesis, kemudian habis hipotesis ada definisi operasional. Kalau teman-teman nantinya itu akan membuat sebuah kuesioner, katakanlah ya, itu setelah definisi operasional itu ada skala. Nah, ada skala, kemudian baru pertanyaan. Itu akan memudahkan teman-teman untuk membuat pertanyaannya. Kan ada di dalam ini sedikit informasi ya, di dalam pembuatan pertanyaan atau dalam skala itu ada 4. Saya biasanya menyebutnya dengan NOIR. NOIR adalah N nominal, O ordinal, I interval, dan R itu rasio. Nah, inti dari materi ini adalah bahwa unsur-unsur penelitian yang dimana meliputi konsep, proposisi, teori, variabel, hipotesis, dan definisi operasional memiliki peran yang sangat penting dalam proses penelitian, di mana inti yang kita pelajari konsep adalah dasar dalam membangun pemahaman tentang satu fenomena. Kemudian proposisi menghubungkan konsep dan membentuk dasar teori.
teori sendiri memberikan kerangka kerja dalam menjelaskan fenomena. Variabel adalah aspek yang diukur dalam penelitian. Hipotesis menjadi pernyataan sementara yang diuji dalam penelitian. Dan definisi operasional memastikan bahwa variabel dapat diukur secara objektif. Itu adalah materi kita pada pertemuan ini. Referensinya ini teman-teman di modul juga, di folder modul juga sudah saya cantumkan dan termasuk di LPS. Ini adalah slide terakhir. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Oh iya, untuk sebagai evaluasi pertemuan kelima ini, silakan teman-teman membuat pertanyaan pilihan ganda dengan opsi A, B, C, D dengan jumlah soal 10, dan teman-teman sekalian mengerjakan atau sekalian dengan jawaban dari soal yang sudah teman-teman buat sendiri. 10 soal, 10 jawaban. Jadi nantinya materinya dari mana? Materinya dari materi hari ini. Materi pertemuan kelima ini silakan teman-teman explore pertanyaan-pertanyaan apa saja yang nantinya teman akan jawab-jawab sendiri. Nah, dikumpulnya kapan? Dikumpulnya pada Minggu tanggal 23 Maret 2025 pukul 10 pagi. Itu saja materi kita pada pertemuan 5 ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Learn With Me by Fadila Laili. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.